warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk pemirsa Jack TV dimanapun Anda berada. Senang sekali akhirnya saya Ari Giordani dan ada rekan saya Solina Lumbantoruan. dan ini merupakan episode pertama kita dong. Betul, di acara Pesona Bahasa yang akan temanin kita semuanya, akan temanin masyarakat di rumah untuk mengetahui lebih jauh dan lebih dalam lagi tentang keindahan dan pesona bahasa ya. Benar banget, dan pastinya setiap episode ini kita akan menghadirkan bintang tamu yang pastinya sangat berkompeten di bidangnya. Betul sekali, dan kali ini kita bahasanya tentang apa ya Arya? Nah, pembahasan ini sangat menarik banget nih. Karena sekarang kan sedang tren banget atau sedang dilanda sama sebuah bencana dan musibah yang sangat luar biasa. Betul. Bukan hanya di Jambi, bukan hanya di Indonesia, melainkan seluruh dunia terdampak dengan kasus yang satu ini. Betul, dan fenomena ini ya Ari, ini menimbulkan banyak sekali pro kontra di masyarakat. Karena banyak akronim yang bermunculan, Benar. ada istilah-istilah yang baru, Betul. ada coronavirus, ada COVID-19 Yes. gitu. Nah, banyak dari antara kita yang bingung begitu. Apakah itu penyebutan yang benar dalam bahasa Indonesia? Nah, jadi untuk seluruh pemirsa Jack TV dimanapun Anda berada, inilah gunanya. Inilah manfaat dari program acara kita hari ini. Betul. Di mana kita akan mengenal banyak sekali kalimat-kalimat baru. Kita akan mengenal kembali banyak sekali kosakata-kosakata baru, Iya. sehingga dapat menambah lagi wawasan dan kosakata yang sebelumnya belum kita pahami dan Iya. belum kita ketahui, kedepannya akan bisa kita mengerti lagi. Dan Arya sebenarnya ini istilah sudah lama ada. Sebenarnya begitu. Seperti pandemi, itu Yes. kan sudah lama ada, tetapi dimunculkan kembali karena kondisi yang ada saat ini. Dan tentunya secara perdana di Pesona Bahasa pemirsa ada pelopornya, yakni Kepala Kantor Bahasa Provinsi Jambi, yaitu Bapak Syaiful Bahri Lubis. Bapak, apa kabar? Ya, kabar baik. Assalamualaikum Bapak. Senyumnya manis banget, Bang. Bagaimana? Senyumnya manis sekali. Aduh, jangan dikatakan masalah senyum dong. Hampir aja aku terpleset pakai banget. Harus sekali nanti kita gitu ya. Ada siapa lagi, Bang? Selanjutnya nih, selain dari ada Bapak Syaiful Bahri Lubis, kita juga kehadiran ini seorang sastrawan Jambi dong. Betul. Di mana telah hadir juga di tengah-tengah kita. Kita akan menyapa Assalamualaikum untuk Bapak Nanang Sunaria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Iya, Allah, sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Nggak kalah manis loh senyumannya loh. Betul sekali. Dan untuk sahabat literasi, bukan hanya senyum yang manis dari kedua narasumber yang sudah hadir saat ini, Ya. secara daring atau online kita juga akan tersambung dengan Bapak Johan Syah selaku Karo Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi yang saat ini juga menjabat sebagai juru bicara tim gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Jambi. Benar banget. Jadi ini adalah salah satu program di mana program ini merupakan banyak sekali informasi-informasi menarik, Betul. informasi-informasi yang dapat memberikan sesuatu yang berbeda dari program-program yang belum pernah ada. Pastinya ya. Iya. Yes. Dari kata daring aja ini kita bisa bahas berhalaman-halaman. Ini daring maksudnya apa sih gitu? Benar banget. Belum lagi masalah tentang COVID-19, Iya. pandemi dan lain sebagainya ya. Akronim-akronim kayak PDP gitu kan, dan semuanya pasti bingung. ODP masih banyak singkatan-singkatan dan juga Iya. kata-kata yang mungkin aku terus juga dia dan pemirsa yang belum tahu, ini wajib banget untuk menyaksikan program yang ini karena program ini mudah-mudahan ya Iya. bakal panjang ke depannya. Amin. Karena ini merupakan baru program perdananya ya. Iya. Kita nggak usah banyak ini lagi ngobrol-ngobrol ngarol ngidul lagi ya Kak. Oke. Ya, Arya, kita langsung aja ke dekat narasumber, tapi gimana? Tapi sebelumnya kita akan break sejenak dulu dong, karena kita akan mempersiapkan segala sesuatunya. Bakalan ada via Zoom nih, bersama salah satu bintang tamu dan juga narasumber yang akan memberikan banyak sekali informasi-informasi menarik lainnya. Untuk Baik. itu, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pesona Bahasa. Baik pemirsa, balik lagi dong bersama saya Ari Giordani dan Solina Lumbantoruan. pastinya kita berdua masih di program Jack TV perdana tayang, apalagi kalau bukan Pesona Bahasa. Salam literasi. Nah, Bang Ari, kita udah Ya. terhubung nih sama Pak Johan Syah. Tadi kan kita udah bilang bahwa kita akan terhubung dengan Karo Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi yang saat ini juga menjabat sebagai juru bicara tim gugus tugas penanganan COVID-19 di Provinsi Jambi. Benar banget. Nah, kalau misalnya pemirsa belum tahu siapa sih Pak Johansyah, siapa sih beliau gitu ya. Ini adalah orang yang selalu memberikan informasi tentang perkembangan dari COVID-19. Iya. Kira-kira Betul. yang udah menjadi ODP berapa orang, yang sudah positif berapa orang, dan yang sudah sembuh berapa orang.
Alhamdulillahnya Jambi belum ada ya yang namanya korban meninggalnya belum ada Betul, dari virus tersebut. Alhamdulillah. Dan juga Pak Johansyah ini merupakan salah satu orang yang berpengaruh untuk menyampaikan informasi-informasi kayak kita bilang tadi. Ada Betul. ODP, ada PDP, akronim-akronim, keluarnya semuanya dari Bapak ini deh. Oke. Jadi sebelum semua masyarakat Jambi tahu, beliau dulu yang tahu. Iya, ya betul. kan? Kita sapa dulu deh, kasihan udah. Oke, kalau senyum. gitu Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak sehat, wabarakatuh. Pak? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Ya, pemirsa di rumah bisa lihat sendiri senyumnya manis banget juga. Dan hari ini semua yang datang ke studio kita manis-manis senyumnya. Harusnya begitu, bukan hanya bintang tamu, melainkan juga pembawa acara itu juga nggak kalah manis Betul. dong. Oke, baik. Nah, Bapak sendiri Pak, nah banyak sekali nih ya, yang pastinya belum banyak kita ketahui dan akan kita kupas hari ini, walaupun tidak lama, dalam waktu yang sesingkat ini, semoga bisa dapat memberikan informasi yang sangat berguna untuk seluruh pemirsa JEK TV dimanapun berada. Nah, hari ini yang mau kita tanyain sama Bapak itu tentang produktivitas bahasa di tengah pandemi, Pak. Begitu loh. Kan banyak sekali kata-kata atau bahasa yang muncul Betul. yang asing di telinga masyarakat. Itu seperti apa, Pak? Produktivitas bahasa saat ini. Bisa diceritain nggak Baik. istilah-istilahnya, Pak? Ya, tentunya saya pertama kali mengucapkan terima kasih ya kepada TV ya yang sudah mengundang saya dalam acara ini. Memang terus terang ini menjadi juru bicara COVID ini adalah sesuatu yang baru bagi saya. Biasanya saya juru bicara pemerintah. Artinya kita harus mengenal banyak istilah-istilah kesehatan. Benar. Ya. Masalah ODP, Yes. kemudian PDP. PDP, kemudian terkonfirmasi. Ya. Nah, kemudian yang baru-baru ini ada namanya OTG, orang OTG, tanpa gejala. Orang tanpa gejala, ya. Benar. Saya terus mengikuti perjalanan pemahaman pengertian dari hal-hal ini. Karena apa? Karena itu ada 4 kali Kementerian Kesehatan itu memberikan perubahan aturan pendefinisian, pengertian dari istilah-istilah yang ada di penanganan COVID ini sendiri. Ya. Benar. Terkonfirmasi. Kemudian yang terakhir ini kita kenal dengan rapid test, Iya, benar. RT ya. Betul Pak. Nah, hasilnya dulu orang mengatakan itu positif dan negatif. Ternyata akhir-akhir ini timbul lagi pengertiannya bahwa yang positif itu artinya reaktif, yang negatif itu no reaktif. Nah, ini harus kita pelajari dengan baik. Jangan sampai ketika saya ingin menyampaikan informasi tiap hari yang kita update setiap pukul 17.00, nah ini juga harus sesuai. Saya awalnya, bisa cerita dulu ya, awalnya ketika saya menjadi jubir, banyak betul memang bahasa-bahasa Indonesia yang mungkin saya keliru. Dan itu Keliru. menjadi kritik di IG, Biro Humas, misalnya, mohon maaf ya, saya nyebutkan Mohon maaf duluan nih. Nah, kan, ya kan, nyebutkan kosong-kosong, maaf itu kosong-kosong, misalnya pasien ODP kosong, saya sebutkan itu sebenarnya keliru. Ada kritikan yang membangun ini sebenarnya itu harus dibacakan dengan no. Oke, Jadi baik. persoalannya. Jadi kan ini bahasa-bahasa Indonesia yang betul-betul yang harus kita informasi ke masyarakat itu jelas. Tentunya saya sendiri selaku juru bicara itu akan menerima kritikan masukan bahasa Indonesia yang benar. Oke. Jangan sampai saya keliru setiap hari menyampaikan itu. Jadi kritikan bagi masyarakat dan netizen di Instagram dan sebagainya, Facebook, kita anggap itu sesuatu yang biasa. Ya. Jangan Benar. pula kita merasa, kita ini mau maaf, saya pejabat, saya harus pertahankan sesuatu yang salah. Nah, itu keliru kan gitu. Baik. Terus yang kedua, juga ketika saya ingin menyampaikan hasil dari perkembangan COVID ini, tentunya saya mengatasnamakan siapa? Bukan saya selaku pribadi. Tentunya ada bahasa yang selalu memang kita garis bawahi bahwa atas nama tim gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Jambi. Nah, ini bahasa ini harus. Artinya apa yang saya sampaikan ini adalah produk dari tim gugus tugas Provinsi Jambi. Bukan saya selaku juru bicara. Jadi memang itu
yang saya betul garis bawahi, dan ini memang menjadi saran pendapat dari Wakil Ketua Gugus Tugas, Pak Kapolda, Pak Danrem, dan Kepala BIN dan Forkopimda lainnya. Karena saya atas nama tim ini. Benar, Pak. Makanya saya menyebutkan atas nama tim gugus tugas. Kemudian itu. Kemudian memang yang paling yang kita rasakan selama ini, di samping saya menyampaikan ini kepada masyarakat, tentunya juga saya harus memberikan pemahaman istilah-istilah kesehatan ini kepada kawan pers. Yes. Nah, loh ini apa nih, ODP ini apa, orang dalam pemantauan seperti apa, loh kok timbul lagi PDP. Nah inilah, kalau kita jelaskan, kita harus sabar. Kadang-kadang di grup humas persnya saya update terus, kawan media tanya terus, ini kenapa. Nah saya jelaskan dengan sabar, sampai pokoknya awal-awal lalu sampai jam 12 malam saya ladenin teman-teman pers untuk sama-sama mengerti istilah dalam penanganan COVID ini. Inilah pengalaman saya ketika saya menjadi juru bicara COVID-19 di Provinsi Jambi. Itu dulu. Oke Pak, terakhir ini Pak, mungkin bisa disampaikan mungkin himbauan kepada masyarakat tentang perilaku nih Pak, dan juga kebiasaan hidup yang harus dilakoni saat ini di tengah pandemi virus corona ini Pak, seperti apa? Halo? Jelas? Ya, halo Pak. Ya, ini terakhir Pak ya, terakhir sebelum kita tutup, mungkin bisa disampaikan mungkin Pak, nah kepada masyarakat tentang perilaku dan kebiasaan hidup yang harus dilakoni saat ini. Itu seperti apa Pak, bisa dijelaskan? Di tengah pandemi ya Bang ya? Iya benar, di tengah pandemi. Jadi ada 9 poin yang terbaru yang kita update ya, untuk Provinsi Jambi ini dalam rangka persiapan protokol new normal. Oh iya benar, tentunya pertama, kita tetap menerapkan pemeriksaan suhu tubuh normal maksimal 37,5 Celcius. Yang kedua, cuci tangan dengan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol. Kemudian, yang ketiga, harus menggunakan masker tanpa terkecuali. Ya. Kemudian, penyediaan area isolasi sementara di sekolah bagi guru atau siswa yang mengalami demam atau batuk atau pilek atau nyeri tenggorokan dan sesak napas apabila memang sekolah itu sudah kita berlakukan nanti. Kemudian membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin minimal 1 kali dalam 1 hari. Kemudian yang ketujuh adalah yang keenam, menyediakan lebih banyak vending bersihnes yang bersih untuk makanan dan minuman. Itu. Kemudian yang ketujuh, menerapkan perubahan pada ekstrakurikuler pendidikan jasmani dan istirahat. Itu. Kemudian membuat denah yang informatif untuk menjaga jarak fisik yang kita kenal dengan social dan physical distancing. Kemudian mengintegrasikan kelas online dalam kurikulum. Nah, itu persiapan new normal. Tentunya secara keseluruhan kita menghimbau ya kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi, persoalan COVID ini, himbauan apapun yang kita buat dalam bentuk apapun, dibantu oleh media TV, radio, media online, kemudian TV online dan sebagainya, kalau tanpa ini tidak diikuti dengan kedisiplinan masyarakat, ini sia-sia. Makanya kita harapkan masyarakat mohon bantu pemerintah dan bantu juga tim medis kita untuk mentaati peraturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Sehingga dengan kebersamaan kita dan gotong royong, saya yakin kita bisa terbebas dari COVID-19 yang ada di Provinsi. Amin, amin dan alamin. Baik. Bapak, terima kasih banyak Bapak untuk informasinya, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Dan 9 langkah ini akan kita jalankan dan pasti dan mudah-mudahan virus corona akan segera lewat dari bumi pertiwi. Ya, benar sekali. Dan terakhir itu setuju banget untuk bisa membantu kinerja pemerintah untuk bisa mentaati seluruh peraturan-peraturan yang telah ditetapkan ya Pak ya. Sudah boleh ketawa Pak? Sudah boleh ketawa Pak. Sudah Pak.
Oke lah kalau gitu terima kasih banyak Pak Johansa, terima kasih banyak dan salam literasi pastinya dari Pesona Bahasa. Ya. Oke baiklah pemirsa, begitulah untuk perbincangan singkat yang sangat bermanfaat kalau menurut Betul. saya. Kayaknya kita harus pindah ke sana deh. Tapi setelah Jeda pariwara berikut ini, pariwara berikut. untuk itu tetaplah bersama kami di Pesona Pesona Bahasa, Bahasa, salam literasi. Baiklah pemirsa, terima kasih masih bersama kami pastinya di Pesona Bahasa, Salam Literasi. Nah, Yes. saat ini kita masuk ke bahasan yang nggak kalah penting karena kita kan pesona bahasa ya Betul. Mbak Arya. Karena kita melihat saat ini seperti yang tadi udah kita tanyain sama Pak Johansyah juga, bagaimana kemudian produktivitas bahasa begitu. Ini cocok banget kita tanyain ke Pak Saiful lebih dulu deh. Betul banget. Karena kita lihat kayak di Undang-Undang 24 tahun 2009 ya Pak, bahwa setiap pejabat-pejabat negara mereka harus menggunakan bahasa Indonesia pada saat mereka melakukan pidato atau di ruang terbuka seperti itu ya Pak ya. Oke. Nah, kalau kita lihat nih, Ari, pada saat ini justru orang-orang yang berkepentingan untuk menyampaikan informasi seperti yang tadi kita bilang, yang harus menggunakan bahasa asing ini seperti itu Pak Saiful. Bagaimana hal ini kemudian? Ya, baik. Terima kasih Mbak Lina dan Bang Ari yang sudah menanyakan itu. Sebenarnya terkait dengan munculnya permasalahan yang kita hubungkan dengan bagaimana kita menyebutkan sesuatu atau mengucapkan sesuatu, terutama yang awalnya berdasar atau berbasis pada istilah-istilah bahasa asing. Tentu yang pertama yang harus kita pahami, apa makna istilah atau kata itu dalam bahasa asing. Misalnya, kita ambil satu contoh, awalnya kan yang dipopulerkan oleh pemerintah atau gugus tugas ya. Tadi Pak Johansa sudah menyampaikan bahwa segala sesuatu yang disampaikan beliau itu, beliau hanya sebagai juru bicara. Menyampai gitu Pak, ya? Menyampaikan. Makanya tadi beliau mengatakan bahwa itu adalah pendapat tim, dia hanya menyampaikan. Jadi bukan pendapat pribadi. Nah, awalnya kan kita mengenal istilah social distancing, kan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dipahami seakan-akan jadinya yang dijaraki adalah hubungan sosialnya, Betul. kan begitu ya, hubungan sosialnya. Jadi seakan-akan antara saya dengan Mas Nanang, antara saya dengan Bang Ari atau Mbak Lina ada jarak. Padahal terkait dengan pencegahan virus ini yang penting adalah jarak fisiknya yang penting agar nanti tidak terjadi penyebaran. Nah, maka belakangan muncul lagi istilah physical distancing, kan gitu ya. Nah, tentu kita harus sigap, harus cepat mencari padanan kata ini dalam bahasa Indonesia yang tepat itu seperti apa. Jadi misal, sebenarnya banyak hal yang bisa kita munculkan, yang penting tujuannya sama. Misal, bagaimana menjaga jarak fisik tadi, selama ini kita sering melihat di jalanan, di belakangnya truk. Banyak itu menjadi sebuah kajian yang menarik, penelitian yang menarik. Tulisan-tulisan yang dibuat oleh supir truk di belakang truknya kan, kutunggu jandamu kan gitu ya. Itu kan kalau diteliti menarik sebenarnya, tapi kita abaikan dulu lah itu. Kita abaikan dulu itu. Ada kata jaga jarak aman, kan begitu ya. Sebenarnya physical distancing tadi itu ya jaga jarak saja. Minimal sebagusnya 1,5 meter, paling tidak 1 meter, karena menurut kajian virus ini tidak akan bisa tertular kalau jaraknya seperti itu. Nah, jadi inilah kita masyarakat bagaimana makna dari kata yang tadinya berasal dari bahasa asing itu tepat kita serap atau kita padankan dalam bahasa Indonesia. Dan lebih dimengerti gitu. Iya, jadi sebenarnya yang sempat populer itu di rumah saja itu kan? Iya ada. Stay at home. kan gitu ya. Bahasa Jambinya tuna kan selesai sebenarnya kan? Selesai sebenarnya. Benar, di rumah baik. Iya, di rumah baik kan gitu. Iya, Sebenarnya iya. selesai. Tapi bagaimana kita
menyosialisasikan istilah ini agar juga cepat laku di masyarakat dan masyarakat paham. akan hal itu. Itu sebenarnya intinya, kita tidak boleh latah atau lebih bangga menggunakan bahasa asing tadi, lebih bagus pakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah juga boleh. Oke. Dengan kata lain bahwa sebenarnya bahasa itu harus adaptif sebenarnya ya Pak ya. Betul Mbak Lina, iya. Oke. Nah, untuk Bapak sendiri nih Pak, banyak sekali istilah-istilah ketika baru muncul nih si virus ini di Indonesia, ada yang berbicara ini ada corona, COVID-19, COVID-19, bahkan kaum milenial sekarang diplesetin, iya ini karena koronce. Menurut Bapak sendiri yang benar ini penyebutannya seperti apa dan bagaimana nih Pak? Ya, sebenarnya kalau kita langsung coretin deh kayaknya Bang. kalau yang ada deh. seperti itu kan nama-nama yang terkait dengan kaitannya dengan kesehatan ya, yang memang harus dipahami bersama. Yang harus dipahami bersama terkait dengan istilah-istilah kesehatan itu tadi. Jadi tentu kita harus ajek atau taat asas pada istilah yang dimunculkan oleh pemerintah. Ajek atau taat asas ya Pak ya? Iya. Oke. Itu harus dicatatin tuh, ajek taat asas. Ya, konsisten kan sebenarnya. Harusnya begitu. Itu kan tadi ajek atau taat asas terhadap istilah-istilah yang dipopulerkan oleh pemerintah tadi. Jadi virus Nah, ini corona dia, atau COVID-19, COVID-19 atau koronce. Koronce udah gak masuk kayaknya ya. Sebenarnya kan Gak masuk kalau daftar. COVID-19 itu kan cara membaca saja Iya. sebenarnya kan. Jadi Tulisannya- sebenarnya kan dia di bahasa Inggris kan coronavirus 19-nya itu kan. Coronavirus Kalau dalam bahasa disease. Indonesia ya harusnya kalau mau patuh pada hukum bahasa Indonesia ya virus corona kan karena harusnya. kita di pesona bahasa kita ajek, apa ajek ya Pak ya? Kita harus taat di sini. Ini yang benar pemirsa. Ini yang benar, yang terakhir. Ini iya, virus corona. Ini yang terakhir. Oh, harus kaya. Iya harus Kak, karena Aduh, Ibu bahasa Guru nih. Indonesia. Nggak dapat sertifikasi nih Ibu Guru nih. Itu bagus, yang terakhir itu malah bagus Lebih karena dalam dia ya, sudah Pak, ya? mengadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke. Seberapa mampu kita memasarkannya sebenarnya itu intinya. Baik, berarti ini Oke. nilainya setengah, Ari. Boleh. Jangan langsung ketawain aku dong. Enggak. agak ngeri ya ibu gurunya ya. Inilah kalau misalnya orang kita Medan Pak ya. Dia kalau ngomong sambil melotot Pak ke saya, takutnya saya Pak. Oke. Berarti tuh Pak Dadang hati-hati loh. Bapak aku loh Pak Dadang. Pak Dadang mah ini. Pak Nanang. Pak Nanang. Salah. Ini kata orang Jambi itu Pak, lah salah, lah besar salah pula. Iya, Nah, ini ada Pak. Maaf Pak Nanang. Ya. Nanti saya pulang nggak diinginkan Pak. Oke. Nih, Oke. jadi COVID-19 salah ya. Kalau untuk di Indonesia Iya. salah. COVID nulisnya aja 19. Iya. Salah lah. COVID-19 kalau dalam Iya. penyebutan bahasa Inggris. Penulisannya benar untuk di bahasa Inggrisnya benar. Jadi kita nggak boleh menilai yang bukan tupoksi kita, ini bukan punya kita. Kita kan Yes. pesona bahasa aja. Betul Udah, letakin lagi. sekali. Agak ngeri ya kalau masalah bahasa ya, Iya. sensitifnya tinggi. Aduh, ini kita bahas-bahas apa jadi lupa nih kita mau ngomong apa. Enak, ini saking enaknya karena yakin banget nih dengan bahasa-bahasa yang telah dikeluarkan atau dipaparkan tadi ini sangat mudah dimengerti dan diserap oleh pemirsa Jack TV pastinya. Betul. Nah, pesan dari Pak Saiful sendiri karena banyak sekali kita mendapatkan DM dari media sosial ketika kita mengatakan bahwa akan ada acara pesona bahasa di Jack Iya, TV. benar. Banyak sekali DM yang berkata, kata seperti apa, bagaimana caranya kami harus mengadaptifkan bahasa itu. Karena mereka tidak suka menyebutkan coronavirus, mereka tidak suka menyebutkan itu. Seperti itu. Pesan apa yang hendak disampaikan kepada kaum milenial? Iya, tentu sebenarnya untuk milenial ya, anak-anak muda, adik-adik saya yang saya sayangi, yang paling pas sebenarnya ingat saja Trigatra yang terkait dengan bahasa itu, utamakan bahasa Indonesia, Oke. lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa Bahasa asing. asing. Jadi 3 ungkapan itu yang harus menjadi pedoman kita. Nah, berarti kalaupun ada istilah-istilah dari bahasa asing, ya kita harus sigap, harus cepat mencari padanannya di dalam bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya generasi muda yang hebat itu ke depan adalah generasi muda yang penggunaan atau penguasaan bahasa Indonesianya mumpuni. Oke. Itu adalah anak-anak muda masa datang itu kalau bahasa Indonesianya bagus.
Kalau bahasa Indonesianya bagus, biasanya juga bahasa asingnya pasti bagus. Bagus juga ya, Pak, Seperti ya. itu. Karena dia mengerti Betul. maksud dan tujuannya apa gitu ya. Baik. Nah, Dan selanjutnya coba kita berbicara atau bertanya dengan sosok sastrawan Jambi nih. tapi sebelum ke Pak Nanang dulu nih, aku Oke. jadi grogi tadi kalau ngomong nama. Maksudnya kita harus untuk pemirsa di rumah acara yang disiarkan secara langsung ini, kalian bisa ikut berpartisipasi dengan bertanya atau memberi tanggapan terkait Betul. bahasan ini, terkait bahasa di nomor telepon 0741 667 669 Atau di 0811 747 437. Iya, Kita lanjutkan tunggu ya. pertanyaan Ari untuk Pak Nanang. Saya Nah. ikut-ikutan. Pak Danang mah orangnya asik, santai. Antuy. Ini adalah milenial juga, kaum milenial Baik. pada zamannya. Transisi ya. Dan kolonial ya Pak. Kolonial loh, ngeri loh. Nah, Bapak sendiri nih Pak, Bapak kan sosok dari sastrawan Jambi, tepatnya tenaga pendidik. Ya Pak ya, teacher kalau bahasa asingnya. Tapi kalau yang kami tahu tuh Kena guru. marah. Oke ya Pak ya. Untuk sosok guru nih, banyak sekali hal-hal baru yang menunjukkan produktivitas di masa pandemi ini. Nah, kira-kira apa saja Pak yang didapatkan? Ya, ini kita memasuki dunia yang menjadi aneh. Kita terdesak, Benar. kita terpuruk, kita tiba-tiba didesak oleh informasi dari media sosial, dari informasi televisi, dari tim COVID, tim kesehatan. Istilahnya hampir sama. Betul. COVID-19, 19, UDP, seterusnya. Kita diserbu itu. Sehingga guru, murid, anak TK, semuanya mendapatkan istilah yang sama. Betul. Padahal dalam konteks pikiran mereka, ada pengertian-pengertian yang berbeda. Mulai dari virus corona, mulai dari COVID-19. Kalau kita ingin ajas, sebenarnya COVID-19. Oke. Kalau mau Apa yang ditulis itu dibaca kita Pak ya. itu. Taat Kalau asas. mau asas. Ya, ya, betul. Karena ini gejala dunia, tidak mungkin pula orang Indonesia menyebutkan Covid. di layar televisi yang ditonton oleh semua dunia COVID-19. Itu menjadi lucu. Maka Oke. bahasa pun kantor bahasa mulai hati-hati dulu. Ini lagi pandemi dulu, lagi senang-senangnya dengan istilah baru, maka nanti padanannya akan muncul. Dan sekarang sudah mulai dimunculkan. Nah ini, dalam konteks pendidikan kita mulai mendengar dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Benar. Padahal PJJ itu dulu dikenalnya hanya oleh mahasiswa atau komunitas universitas terbuka. Oke, benar. Sekarang sudah menjadi muncul lagi daring, luring. Nah, padahal istilah daring dan luring itu sudah dikenalkan lama, lebih lama. Oh, sebenarnya sudah ada. Sudah lama. Dipakai oleh universitas Iya. terbuka, seperti Cuma penggunaan ini belum tren, lebih kenal offline dengan online. Online, benar. Padahal daring itu adalah dalam jaringan. Akronim dalam jaringan artinya online. Dalam jaringan. Luring luar jaringan. Oh, Nah, itu sebenarnya Iya. singkat dan simpel banget Pak Iya. ya. Oke. Jadi iya. dimaknakan yang lebih tepat. Nah, inilah konteks pendidikan kita melahirkan bahasa-bahasa yang belum lagi ada telepon. Nah, Iya. Belum lagi, dikit lagi. Iya. ini berarti banyak sekali nih. Kita angkat dulu ya untuk teleponnya ya. Halo. Pesona bahasa. Halo, Iya. Salam literasi. pesona bahasa. Salam literasi. Iya, kita yang bilang pesona bahasa, Bapak ya. Pesona bahasa. Bapak serasa membawa acara ya Pak? Salam Pesona literasi. bahasa. Jawab salam literasi. Salam literasi. Nah, dengan Bapak siapa di mana? Arif di Mayang Mangurai. Di mana Pak? Maaf. Arif di Mayang Mangurai. Ya, dengan Bapak. Arif Bapak Ari. di Mayang Mangurai. Di Mayang Mangurai. Ya, ya, Iya. ya. Oke. Kira-kira ada yang bisa kami bantu Bapak? Silakan ingin bertanya apa Pak? Mau nanya ini, Mas Arif, sekarang ini kan pemerintah itu banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menggunakan kata tidak baku. Misalnya contohnya imbauan, tapi tulisannya pakai H. Yang benar itu yang mana gitu. Iya. Nah, apakah misalkan menggunakan Mungkin boleh diulang pertanyaannya Bapak Ari. Kebijakan-kebijakan
Kebijakan-kebijakan tentang apa, Pak? Halo? Iya, halo, Pak. Nah, baru agak dengar nih, Pak. Kebijakan-kebijakan tentang apa, Pak? Pertanyaannya terkait surat-surat yang dikeluarkan wali kota atau gubernur yang menggunakan kata-kata tidak baku. Padahal kan pemerintah harusnya mengedukasi masyarakat menggunakan kata baku. Contohnya aja misalnya himbauan harusnya kan yang baku himbauan. Itu masalahnya. Ya, ini pertanyaannya himbauan Atau imbauan ya. Himbauan atau imbauan, ya, Pak? himbauan atau imbauan. Mungkin Pak. Mungkin ini ke Pak Saiful Bahri. Sebelumnya Pak Ari terima kasih banyak ya untuk pertanyaannya. Semoga ini dapat menambah wawasan dan juga ilmu dalam kosakata baru untuk bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Ya, baik. Pak Ari tadi ya. Ya, Terima dari kasih Mayang Mangurai. Pak Ari di Mayang Mangurai. Apa yang disampaikan oleh Pak Ari tadi memang betul bahwa memang tadi pertanyaannya agak terpotong-potong dan kurang jelas. Tapi tetap bisa kita tangkap bahwa bagaimana pemerintah daerah misalnya mengikuti terkait dengan kebijakan-kebijakan bahasa yang sifatnya nasional dan juga itu dari sebuah lembaga yang resmi. Tadi dicontohkan katakanlah pemerintah menggunakan himbauan, padahal harusnya kan yang baku itu imbauan. Nah, memang masalah bahasa ini kan terkadang persoalannya sederhana, tetapi ternyata tidak semua masyarakat paham dengan kata apa yang sebaiknya digunakannya. Itulah tadi contoh yang sederhananya. Selama ini kita biasa menggunakan himbauan, padahal yang baku itu adalah imbauan tanpa H. Yang baku itu anutan, bukan panutan, kan begitu ya? Nah, hal-hal sederhana seperti inilah sebenarnya yang harus dipahami bukan hanya murid-muridnya Pak Anang, bukan hanya guru-gurunya Pak Anang, tetapi seluruh masyarakat termasuk pemerintah yang menjadi anutan dan teladan dalam hal penggunaan bahasa-bahasa ini. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Ari dari Mayang Mangurai tadi. Terima kasih. Berarti aku banyak dosanya nih. Aku sampai bilang panutan. Pak Saiful Bahri panutan. Ternyata anutan. Anutan gitu ya. Kita kembali ke... Jangan parutan jadi arutan. Aduh, jadi beda lagi dong kalau parutan. Ternyata Lina ini adalah parutan saya. Oke, kita kembali ke Pak Nanang deh sepertinya. Untuk melanjutkan yang sempat produktivitas. Jadi dalam konteks bidang pendidikan saja muncul istilah-istilah yang mungkin sudah lama tidak dipakai, tetapi sekarang muncul karena memang kondisinya sedang seperti ini. Betul. Nah, itu ada istilah tadi sudah kita kenalkan PJJ, lalu sudah ada istilah tadi ada luring dan daring. Sekarang di dunia pendidikan, di mesin pencarian yang paling dicari hari ini, paling ratingnya paling tinggi adalah bahasa tanda petiknya ya, saya mengucapkannya new normal dalam tanda petik. New normal. Iya, atau tatanan kehidupan baru. Itu di mesin pencarian apapun urutan pertama itu. Trending itu Pak ya. Sangat. Nah, dalam konteks corona dan new normal saja pengertian di para siswa itu berbeda. Bervariasi. Bahkan muncul di media sosial, terima kasih ya ke corona yang sudah berbaik hati memberikan bantuan. Anak kecil tanya, iya kan seperti itu. Ada apa benar-benar. Terus anak kecil, corona ini jahat betul ya katanya. Kok kami sampai tidak sekolah? Nah, jadi ada pemahaman itu. Nah, sekarang menjadi hubungannya itu, hubungan orang tua dengan anak, itu dipaksa mau tidak mau, suka tidak suka, harus dekat. Nah, fenomena inilah yang sekarang diangkat menjadi istilah-istilah dalam seminar-seminar di internet dengan istilah lagi muncul lagi hari ini kita kenal webinar. Sebelumnya kita tidak mengenal webinar. Webinar itu kalau sederhananya seminar berbasis internet atau seminar jarak jauh. Itu di dunia pendidikan seperti itu. Oke, mungkin kita tahan dulu informasi dari Pak Nanang. Masih banyak nih pertanyaan, banyak banget nih pasti. Dari senyumnya aja udah mau ngomong. Kalau nggak direm nih ya, nggak akan break kita. Karena pemirsa juga pastinya ingin sekali mengetahui bagaimana sebenarnya bahasa mereka itu gitu loh. Jangan sampai bahasa Indonesia itu tergerus dan bukan menjadi tuan di negaranya sendiri. Aduh, itu yang disayangkan banget ya. Yaudah kalau gitu pemirsa, seperti apakah keseruan dan juga informasi-informasi yang akan kita dapatkan
Setelah ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pesona Bahasa, Salam Literasi. Oke, balik lagi bersama saya pastinya Ari dan juga ada Solina Lumbantoruan masih di Pesona Bahasa Salam Literasi. Dolin, ini nggak terasa banget nih. Di segmen pertama antusiasnya luar biasa. Belum kita angkat untuk jaring telepon, langsung nelpon. Itu pertama. Yang kedua, perbincangan tidak pernah selesai dan tidak pernah usai. Ada aja kalimat-kalimat baru. Dan kali ini kita akan langsung menyambung kembali ke Pak Nanang yang sempat terpangkas atau terpotong. Benernya pangkas atau potong ini, Pak? Boleh dua-dua. Dua-duanya boleh. Maknanya sama. Oke, baiklah kalau gitu. Nah, Pak Nanang. Ya. Sudah sekitar kurang lebih 3 bulan nih. Ya. Adik-adik kita dan juga teman-teman saya satu kuliahan itu tidak masuk sekolah, tidak kuliah lagi dan lain sebagainya. Dan sekarang ini dilakukan yang namanya ada pelajaran melalui daring. Dalam jaringan. Nah, kalau misalnya nih kita tanya, kita ingin tahu nih se-efektif apa nih Pak kira-kira belajar online yang menghasilkan komunikasi yang baik dan benar antara guru dan dosen dengan muridnya. Ada tidak bahasa-bahasa yang mungkin saja tidak nyambung nih Pak? Karena ini adalah daring atau dalam jaringan sinyalnya terganggu atau bagaimana Pak? Ini menarik. Jadi pertanyaan ini memang konteksnya dalam dunia pendidikan. Ketika konteksnya dalam jaringan sinyalnya bagus, fasilitas yang dimiliki antara siswa dan gurunya bisa terkoneksi, bisa tersambung, itu tidak jadi masalah. Yang menjadi masalah adalah siswa tidak memiliki alat, lalu jaringan juga tidak tersedia atau dalam tanda petiknya lelet. Nah, ini menjadi persoalan karena ada hubungan komunikasi antara guru dengan siswanya itu, interaktifnya itu, timbal baliknya itu sifatnya tidak melahirkan ekspresi. Oke, benar. Kalau saya berbicara dengan Mbak Lina dengan Bang Ari, nah ini bahasanya agak salah ya Pak ya. Ya, itu kan ada hubungan emosional, benar. ada greget, ada situasi. Maka di dalam penggunaan bahasa, di dalam konteks ke teater dan sastra itu ada 3 kesadaran yang harus dimiliki: sadar ruang, sadar tempat, sadar suasana. Kalau kita ruangannya terbuka, kalau suara kecil mungkin tidak bisa. Betul. Studio seperti ini mungkin suaranya sedang. Sadar suasana, kalau dalam suasana yang duka, tidak mungkin kita berteriak-teriak. Betul. Nah itu, termasuk penggunaan bahasa Indonesia seperti kaum milenial, pada saat bincang-bincang ngobrol antara milenial, silahkan saja menggunakan elu, silahkan, tidak jadi masalah. Tapi pada saat konteksnya kembali ke resmi, mulai berhati-hati. Berarti dilihat panggungnya ya Pak ya? Betul. Nah, bahasa anak mudanya, lihat panggungnya. Ada 3D. Apa? Sadar ruang, sadar tempat, sadar suasana. Sadar diri yang Aku sadar diri dong. Ternyata bukan lambak, tapi lembang gitu ya. Iya, bagus sadar diri. Kalau dilihat dari efektivitas komunikasi, efektif. Karena bahasa itu dimengerti atau efektifnya itu ketika audien itu dapat menangkap makna, arti yang diberikan oleh guru. Ketika itu dapat ditangkap secara baik, berarti itu bermanfaat atau efektif. Hanya saja dalam konteks pendidikan itu yang tidak terjadi. Kalau konteks pembelajaran, transfer pengetahuan bisa saja. Dikasih tugas, kiri kanan ada abang, ada adik, di tengah ada mesin pencari. Selesai. Tugas seberat apapun, ada mesin pencari. Benar. Ada Google dan seterusnya. Bisa. Tapi bagaimana memberikan karakter, hubungan edukasi yang baik, disitulah yang tidak efektif. Ini kemudian menjadi permasalahan. Iya, betul. Ini yang membuat seperti metode webinar itu tidak efektif gitu ya Pak, karena pesan moralnya tidak bisa tersampaikan. Nah, tadi Ari di sela-sela pariwara, nggak boleh ngomong di sela break. Pariwara gitu ya. Setelah pariwara kita ada baca pesan dari Instagram mengenai penulisan wali kota. Ini ditujukan untuk Pak Saiful. Ini wali kota dituliskan secara terpisah atau gabung aja, Pak. Gitu. Atau Wali, lari aja. spasi kota atau langsung wali kota. Iya, harusnya yang benar ya dipisah. Wali ada spasinya baru kota. Tapi kan awam sering itu hal sederhana itu ya dituliskannya digabung saja, kan begitu ya.
Jadi hal-hal yang kecil seperti itulah yang harusnya kita biasakan. Jadi penulisan wali kota itu 2 kata yang terpisah. Sama halnya seperti wali nikah gitu Pak ya. Iya. Yang saya tahu wali nikah itu pasti nggak ada wali nikah itu nggak ada. Oh gitu, berarti itu dipisah ya. Iya. betul. Kalau penulisan Muaro Jambi ini dari saya nih Pak. Kalau Muaro Jambi karena dia merupakan nama rupa bumi atau nama tempat atau biasa juga disebut dengan apa namanya kebumian istilah-istilah tempat itu. Jadi apabila ada 2 kata dan 2 kata itu bukan menunjukkan arah mata angin, maka 2 kata itu harus kita gabungkan. Jadi Muaro Jambi digabung, Sungai Penuh mestinya ya digabung. Gabungnya Muaro Jambi baru sebutannya. digabung. Kenapa Artinya- di Sungai Penuh itu dipisah? Iya, berarti J-nya itu harus huruf kecil ya Pak ya? Betul, Muaro otomatis Jambi. dia harus huruf kecil. Karena Tapi biasanya Sungai Penuh kan dipisah loh. Sungai Penuh dipisah. Iya. Muaro Jambi juga dipisah ya dalam penulisan surat-surat resmi. Harusnya digabung. Harusnya kalau digabung. dia menjadi nama rupa bumi ya begitu ya. Jadi contoh yang sederhana ya Bukit Tinggi, Tanjung Iya, Karang, Bukit Ujung Tinggi Pandang, digabung. ya itu harus digabung. Ya, mudah-mudahan untuk tim administrasi di setiap perkantoran yang ada di Provinsi Jambi menonton acara ini Ya. supaya kesalahan ini tidak terulang lagi ya. Karena Benar, tidak benar, mungkin benar. kita paksakan anak-anak misalnya anak-anak SMP, SLTA untuk taat untuk ikut melakukan bahasa Indonesia yang baik dan benar kalau pejabat-pejabat saja tidak melakukannya, orang-orang di pemerintah. Tapi Sebenarnya sedikit kiblatnya berat, sih ya, Iya. sedikit kiblatnya berat ya. kalau untuk mengganti penulisan nama karena itu dari dokumen negara untuk pengajuan ke sana. Jadi Mungkin untuk mengenai surat resmi Pak Nana, surat resmi. iya, nah itu jadi tergantung ke Iya. dokumen kenegaraannya. Terkadang begini dia, misalnya di SK Kemendagrinya Iya. kabupaten itu misalnya katakanlah Kabupaten Batanghari. Ah. Bila telanjur dia dituliskan Batang Batang. spasi hari, ya mau tidak tidak mau mau. ya mereka Harus mengikuti. seperti itu. Nah, jadi berarti hulunya saja yang harus Iya, kita benari. betul. Di Kementerian Dalam Negerinya yang harus Yang harus- dibenahi Ya dulu. udahlah, kalau gitu Ari Giordani aja yang berangkat ke Kemendagri untuk bagusin itu. Oke, kalau gitu Jadi saya kalau tunggu Ari tiketnya Giordani ya Pak. tanyain dulu, Pak. Tiketnya Ari dulu Giordani. dikasih. Berangkat saya. Ari Giordani nulis yang bagus gimana gitu? Gabung atau langsung? Mungkin kalau misalnya nih khawatirnya kalau zaman dulu udah ada underscore, mungkin Muaro underscore Jambi gitu ya. Oke. Jadi acara komedian sepertinya. Lebih enak gini ya Pak ya, jadi Ya, kita ngobrol harus santai. ya, seperti itu. Iya. Dan kalau bicara soal bahasa, ini sebenarnya nggak akan ada habisnya. Nggak akan ada habisnya, Nggak akan ada banyak habisnya. banget nih yang akan kita tanya sebenarnya banyak banget. Iya, nih. karena sifat bahasa itu sendiri dia harus adaptif begitu. Iya. Betul. Dari yang kita perbincangkan, saya menarik kesimpulan bahwa bahasa itu harus adaptif. Karena kalau tidak seperti itu, dia bisa ketinggalan. Karena harus menyesuaikan dengan kebutuhan milenial. Sepertinya seperti ungkapan, emotikon segala macam gitu. Bahasa itu harus adaptif, itu menjadi intinya. Itu Pak Nanang. Kemudian dari Pak Nanang sendiri untuk pemirsa di rumah, adakah pesan-pesan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Itu seperti apa? Himbauannya seperti apa? Iya, jadi marilah kita menggunakan bahasa Indonesia secara baik karena sesungguhnya penggunaan bahasa yang baik itu adalah mencerminkan diri kita. Kita sering gunakan sehari-hari, ya. Terus lalu bahasa yang kita gunakan dalam surat resmi yang kita gunakan atau dokumen resmi yang kita gunakan, lalu dalam hubungan tata resmi yang kita lakukan. Seperti dialog hari ini, itu kita akan menggunakan bahasa tatanan resmi. Artinya, kemauan kita adalah keberhasilan untuk kemajuan bahasa Indonesia. Untuk bisa kalau memperbaharui bahasa, terus untuk bisa mengenal kira-kira ini istilah baku tidak baku ini cara belajarnya seperti apa nih Pak? Sebenarnya kalau mau sederhana, tempat bertanya yang paling gampang itu, tapi hati-hati ya. Nah, Kalau yang dia tadi daring, langsung saja KBBI titik Kemdikbud titik go titik ID. Itu nanti mencarinya. Atau kalau yang luring bisa saja kita unduh, ada yang versi 5 di Play Store itu sudah ada. Oh, Jadi sudah ada. kita tinggal bertanya saja di situ, kita ketik misalnya kata apa, nanti kan kalau dia misalnya katakanlah atlet itu kan yang benar harusnya atlet, maka nanti ada di sana atlet, lihat atlet katanya. Nanti begitu kita lihat atlet, di atlet itu ada dia penjelasannya, berarti itulah kata yang baku.
Ternyata banyak sekali caranya gitu Pak ya. Banyak caranya sekali caranya yang lebih mudah kalau ke anak milenial sekarang untuk belajarnya karena untuk jaringan internet itu udah tersedia. Betul sekali. Baiklah. Kesalahan-kesalahan ini sering kita lakukan sebagai pewara ya. Betul sekali dan ini sangat bermanfaat buat kita berdua khususnya sebagai pembawa acara gitu. Betul sekali. Oke lah Bapak, terima kasih banyak dan pastinya untuk seluruh teman-teman dan pemirsa Jack TV dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sudah standby di Jack TV inspirasi kita selama 1 jam ke belakang, dan juga kita ucapkan terima kasih banyak nih dari Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Terima kasih Bapak Saiful, terima kasih banyak Pak Nanang dan juga Bapak Johan Syah yang telah mau memberikan informasi-informasi yang sangat menarik hari ini. Dan juga tak lupa nih, terima kasih untuk dekorasi yang sangat luar biasa, persembahan dari ID Decoration. Terima kasih banyak dan sekali lagi terima kasih Lina. Terima kasih Ari hari terima ini. kasih juga untuk pemirsa Jack TV dimanapun Anda berada. Betul. Ya udah, kalau gitu terus saksikan yang namanya Pesona Bahasa setiap hari Senin jam 15.30 hanya pastinya hanya di Jack TV. Inspirasi kita. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pesona Bahasa, salam literasi.